semuanya, aku Rev Mariska. Selamat datang di channel aku, channel yang akan membahas mengenai informasi masuk kampus dan pengetahuan-pengetahuan yang tentunya bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai transformasi penyelenggara dari sistem penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023. Buat yang belum tahu, aku jelasin sedikit mengenai transformasinya. Jadi, pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan sebelumnya, itu penyelenggaranya yaitu namanya LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di sini berubah menjadi SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nama-namanya sudah diganti baik itu penyelenggaranya dan jalur masuknya. Pada tahun lalu itu ada 3 jalur masuk dan di sini pun juga ada 3 jalur masuk. Namun berbeda nama dan ada sedikit sistem yang dirubah dari penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 ini. Yang pertama, itu kalau dulu tahun 2022 dan sebelumnya itu ada yang namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, SNPTN ini dikenal dengan jalur rapot atau juga sering juga disebut orang oleh jalur undangan karena dia menggunakan sistem rapot, tidak tes. Dan pada tahun ini 2023 berubah nama menjadi SNBP yang disingkat dengan Seleksi Nasional Berbasis Prestasi yang berfokus pada penilaian rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi hanya berfokus pada rapot dan prestasi-prestasi yang telah diraih selama masa SMA atau 3 tahun sebelumnya. Terus yang kedua, kalau dulu namanya SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, sekarang berubah menjadi SNBT yang namanya Seleksi Nasional Berbasis Tes. Jadi kayak tes ya, kalau orang udah tahu tuh BT berbasis tes, BP berbasis prestasi. Jadi udah tahu gitu. Karena kalau dulu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, jadi itu enggak kayak singkatannya itu enggak ngungkapin bahwa itu tuh jalur tes kayak gitu, tapi kenyataannya itu jalur tes. Nah, di SNBT ini mata pelajarannya juga berkurang pada tesnya, pada ujiannya. Jadi ada mengalami perubahan-perubahan. Nah, untuk lebih spesifiknya itu nanti akan aku bahas di ruang video yang khusus karena terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Yang ketiga, ada tes mandiri, jalur mandiri. Ini sama ya kayak sebelumnya, jalur mandiri ada 3. Jalur mandiri ini langsung diberikan kepada PTN-nya masing-masing. Kebijakannya, keputusannya itu bagaimana itu langsung diberikan kepada PTN-nya. PTN-nya mau kebijakan seperti ini, sistemnya seperti ini, mau yang kayak gini. Nah, itu dibebankan langsung kepada PTN-nya sehingga pada tahun lalu itu tidak menggunakan yang namanya akun LTMPT kalau dulu ya, kalau sekarang berarti akun SNPMB kayak gitu. Nah, di situ langsung kita mendaftar melalui website PTN-nya masing-masing. Kalau untuk mandiri, kayak contohnya SIMAK UI itu ada websitenya sendiri, Betul UGM dan PTN-PTN lainnya itu juga ada websitenya sendiri untuk jalur mandirinya. Ya emang jalur mandiri itu tergolong untuk jalur-jalur yang notabene orang kaya gitu ya, karena pendaftarannya itu aja mahal, terus juga UKT-nya itu mahal dan juga ada kebanyakan PTN itu nggak nerima mahasiswa mandiri untuk KIP kuliah, jadi dia nggak ada kuota KIP kuliah untuk mahasiswa mandiri gitu. Untuk lebih spesifiknya kita bakal bahas masing-masing apa itu SNBP, apa itu SNBT dan mandiri itu bagaimana di kolom-kolom selanjutnya, di video selanjutnya maksudnya. Di sini kita cukup bahas yang seperti ini. Terus kita bakal membahas mengenai jadwal. Mengapa jadwal? Karena jadwal ini kalau udah batas akhir kita nggak tahu timelinenya itu gimana, itu kayak bakal kelewatan dan nggak bisa lagi dengan alasan apapun, nggak bisa. Tolong dong penyelenggaranya SNB gitu diundur, diperpanjang maksudnya tanggalnya, nggak bisa teman-teman. Itu murni kesalahan teman-teman kalau seandainya lupa kayak lupa daftar akun, lupa
masukin rapot kayak gitu, itu kesalahan teman-teman. Jadi aku harap teman-teman itu jangan terlalu lengah terhadap jadwal yang panjang. Emang jadwalnya itu panjang, bisa sampai 1 bulanan, tapi ya kalau kita nunda-nunda terus bisa saja lupa. Banyak sekali yang lupa tahun kemarin teman-teman. Nah, berhubung jadwal, kita bakal masuk ke jadwalnya. Langkah yang pertama untuk masuk ke kampus yaitu membuat registrasi akun SNPMB-nya. Kalau dulu itu LTMPT, akun LTMPT. Akun LTMPT ini ya kita harus benar-benar melihat dan banyak-banyaklah informasi-informasi dari berbagai sumber yang tentunya valid kayak gitu. Karena ini akun ini banyak sekali tahun kemarin permasalahan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada calon mahasiswa baru 2022 kemarin mengenai akun LTMPT. Teman-teman bisa lihat aja, scroll aja mungkin di YouTube aku ini betapa banyaknya permasalahan-permasalahan yang aku angkat di channel YouTube aku ini sebagai solusi untuk teman-teman 2022. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran-gambarannya. Untuk jadwal registrasi akun itu pada 14 Januari sampai 15 Februari. Mungkin teman-teman bisa langsung catat, ataupun teman-teman biasanya tuh ada yang kayak ada apa itu namanya yang kecil itu ya, tulisan kayak catatan kecil ya yang warna-warni itu ya, pokoknya yang lucu itu pokoknya. Nah di situ teman-teman bisa catat tanggalnya, terus tempel di sini, tempel di mana-mana. Biasanya itu ya kita lagi habis-habisnya belajar UTBK, belajar untuk tes persiapan masuk kampus, itu kayak rapi catatannya. Jadi biasanya teman-teman aku juga ditempel di dinding atau di tempat belajarnya gitu. Yang kedua, pengumuman siswa eligible oleh sekolah. Nah, ini murni diambil alih langsung oleh sekolah. Nantinya pihak SNPMB-nya ini memberitahu berapakah kuota dari sekolahnya. Sebenarnya ini udah dikasih tahu masing-masing sekolah. Dilihat dari akreditasinya. Jika A berapa, jika B berapa, jika C berapa, jika tidak terakreditasi berapa. Saya ingat aku itu kalau A 40%, kalau B itu 30%, kalau C itu 15%, kalau tidak terakreditasi cuma 5%, kayak gitu ya. Nah, di situ teman-teman eligible-kah diri teman-teman? Adakah nama teman-teman? Berhakkah mengikuti SNPTN? Kalau seandainya teman-teman melihat pengumuman itu ada, ternyata teman-teman berhak mengikuti SNPTN. Tapi kalau tidak ada, ya apa boleh buat, berarti nggak bisa masuk SNPTN. Karena maksudnya SNBT ya, karena SNBP ya, masih kebalik-balik lah gitu ya, agak susah ya menyebutnya, apalagi ingatnya gitu kan, nanti kebiasa sendiri gitu. Nah, jika teman-teman sudah melihat namanya itu udah ada, ya udah kita tinggal tinggal lihat prosedurnya itu bagaimana, dan jangan lupa juga untuk saling mengingatkan pihak sekolah, karena di bagian kedua ini ada PDSS dimulai tanggal 14 sampai 28 Februari. Nah, ini fatal banget kalau seandainya sekolah sampai lupa masukin PDSS. Satu angkatan nggak bisa teman-teman untuk lanjut ke perguruan tinggi melalui jalur tes, melalui jalur prestasi ini. Nggak bisa. Karena ada waktu itu sekolah lupa untuk memasukkan nama-nama siswa yang eligible ke PDSS. PDSS itu ialah pangkalan data sekolah dan siswa. Di situ tuh teman-teman harus dimasukkan siapa aja nama-nama yang eligible yang nantinya mendaftar diri di jalur prestasi ini. Kalau seandainya nggak terdaftar, nggak didaftarin oleh PDSS-nya, satu angkatan bisa nggak ikut ini. Ada kejadiannya. Jadi ini ya fatal banget teman-teman, udah kayak tutup banget pintunya untuk masuk PTN jalur prestasi, kayak gitu kurang lebih. Jadi nggak apa-apa, diingatkan dengan cara yang baik sekolahnya. Terus ada juga pendaftaran. Nah, ini registrasi tadi ya, registrasi akun tadi itu khusus untuk jalur prestasi. Untuk jalur tesnya nanti kita bakal bahas di bawah gitu ya. Bagian pendaftaran ini dimulai pada tanggal 14 sampai 28 Februari dan pengumumannya itu tanggal 28 Maret 2022. Seperti itu teman-teman. Yang mau fokus pada prestasi jangan juga lupakan jalur tesnya, karena biasanya kalau seandainya udah pengumuman di jalur prestasi itu langsung itu beberapa waktu itu pembukaan lagi yang tesnya. Jadi jangan terlalu berharap ya, katanya begitu. Jangan terlalu berharap juga di tes di bagian ini, karena ujian untuk masuk kampus itu terutama yang TBK itu ya teman-teman harus dipersiapkan yang tidak bisa dalam jangka waktu yang singkat.
Mengapa? Karena soalnya penalaran. Itu harus punya latihan-latihan yang serius, latihan-latihan yang ekstra gitu teman-teman, untuk bisa menjawab soalnya. Karena gak ada soal yang sama, kecuali teman-teman memanfaatkan tingkat nalar teman-teman itu dengan cara latihan gitu teman-teman. Ya, mungkin itu aja untuk video hari ini, sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke PTN, mau cari-cari info, silahkan bisa subscribe aja channel ini. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.